Yang ini, Bu? Ah, Oke. iya, slide slide beberapa di pertama, di awal, itu akan selalu saya pakai, berharap teman-teman yang belum mengikuti di seri-seri sebelumnya akan tetap paham. Kenapa kemudian kami semua menggunakan salah satu grafologi sebagai acuan dalam menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rika dan Mbak Lucy secara detail dan menarik menurut saya. Tadi ilmunya itu ilmu yang bagus semua yang kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Sepertinya seperti itu ya. Jadi grafologi itu adalah analisa tulisan tangan. Hasil dari goresan, termasuk di situ adalah tanda tangan. Lanjut aja Mbak, yuk. Oke, manfaat grafologi sangat banyak. Ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan ya. Lebihnya bisa browsing di internet, apa saja manfaat grafologi, tetapi yang paling sering saya gunakan adalah untuk mengidentifikasi klien dengan cepat, ya, karena apa yang dia tuliskan itu lebih saya percaya daripada secara verbal. Tadi secara teori sudah disampaikan sebagian oleh Mbak Lucy. Itu berkaitan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa saya mengambil ilmu grafologi, bukan yang lain? Untuk menjadikan salah satu tool saya dalam memahami klien. Bagaimana saya bisa cepat mengidentifikasi klien, oh ternyata masalah dia ada di self confidence-nya. Seperti itu ya. Lanjut Mbak. Ya, ini hal-hal yang keliru di masyarakat. Apa itu tentang grafologi yang sebenarnya dan yang keliru. Yang saya centang itu adalah hal-hal yang sebenarnya seperti itu. Hal yang saya silang adalah hal yang keliru yang dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lucy. Kami semua punya background yang sama, yaitu seorang hipnoterapis. Kerja hipnoterapis itu menggunakan subconscious mind, yaitu kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, perlu teman-teman pahami semua bahwa tulisan tangan itu berasal dari pikiran bawah sadar. Coba Mbak Ratih perhatikan. Saya minta tolong Mbak Ratih nih yang masih muda. Pikiran sadar ada berapa persen Mbak Ratih? Sadar cuma 15-20 ya, Bu ya? Nah, di slide saya 12% ya. Oh, oke. Oh iya, Nah, sorry. ya, kalau di pikiran bawah sadar berapa persen berarti Mbak Ratih? 88? 88%. Menurut Mbak Ratih, kalau dilihat dari persentase, kalau sebuah pernyataan itu akurasinya lebih akurat yang 12% atau 88%? 88. Yes. Tulisan tangan bentuknya itu berasal dari pikiran bawah sadar. Kalau isi dari tulisan itu dari pikiran sadar. Misalnya nih Mbak Ratih, saya minta tulis, tolong Mbak Ratih sampaikan atau identifikasikan saya dengan sebuah kalimat, coba Mbak. Menggunakan pikiran sadar Anda. Oke. Seorang public speaker? Boleh. Ibu Erina seorang public speaker. Secara sifat. Oke. Baik dalam menjelaskan hal. Oke. Itu pikiran sadar. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratih itu ditulis dalam bentuk huruf, pakai jeda nggak saat menuliskannya, Mbak? Misalnya Bu Erina seorang speaker, gitu kan? Itu otomatis nulisnya dengan cepat nggak? Enggak. Waktu menulis dengan cepat, apakah setiap hurufnya itu dipikir bentuknya? Oh, tidak. Nah, saat menuliskan huruf I, Bu Erina, apakah menuliskannya dengan dipikir bentuk B-nya gimana ya? U-nya gimana ya? Dipikirin nggak Mbak? Enggak.
otomatis ya. Iya. Nah, otomatis itu adalah dari pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu akurasinya 88%. Nah, grafologi ini melihat dari bentuk huruf itu menjadikan sebuah pesan buat saya. Nah, bentuk-bentuk huruf yang seperti apakah yang nanti menunjukkan identitas klien saya? Ketahuan tuh, kurang percaya diri, self confidence-nya rendah. Nah, itu alasannya Mbak, kenapa saya mengambil salah satunya adalah dengan grafologi. Akurasinya 88%. Alasannya karena dia keluar dari pikiran bawah sadar, dituliskannya secara otomatis tanpa dipikirkan bentuknya. Gitu. Lanjut. Oke. Ya. Nah, ini juga tadi bagian-bagian dari yang sebagian disampaikan ya sama Mbak Lucy ya. Itu nanti berkaitan dengan relaxation bisa itu. Bagaimana emosinya, usianya ya. Oke, nggak terlalu penting, lanjut aja Mbak. Kita masuk ke sampel tulisan. Ke slide 9 aja. Nah, nih teman-teman semua coba diperhatikan tulisan yang A dengan yang B, kemudian dilihat juga dengan tanda tangannya, yang terlintas di benak teman-teman semua, apakah orang A, penulis A, atau penulis B yang confidence-nya bagus? Boleh dituliskan, nanti dapat hadiah, bisa dikocok ya Mbak Ratih ya. Oh iya Bu, jadi yang dapat hadiah bukan penanya aja nih, tapi juga yang aktif. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada berapa itu Mbak jawabannya? 1, 2, 3, Nah. 4. 4 dapat B Bu, ya. Ya? Banyak nih, iya. Ya, oke. Stop di sini. Yang menjawab B itu oke. Nah, dan semuanya insya Allah dapat buku dengan catatan ongkirnya diganti ya. Enggak, nanti bisa dapatkan buku, bisa hubungi Mbak Indah ya. Nanti yang menjawab B itu benar. Kita lihat ciri-cirinya ya. Kita lihat ciri-cirinya orang yang self confidence-nya bagus. Coba dilanjut Mbak slide-nya. Tanda tangannya oke, tulisannya oke ya, 2 mm ke atas. Itu tulisannya besar. Ya. Jadi zona tengah, middle zone dari tulisan ya. Tulisan itu ada tiang atas, ada zona tengah ya, zona atas, zona tengah dan zona bawah. Bawah itu kakinya. Ya. Nah, misalnya huruf B itu zona atasnya itu di tangkai, tangkainya batang itu zona atas, lingkarannya itu zona tengah. M, N, O itu huruf-huruf zona tengah. Kalau G itu kakinya itu zona bawah. Ya, seperti itu kalau di dalam grafologi. Lanjut. Nah, ini loh tanda-tandanya dari grafologi berkaitan dengan self confidence. Yang pertama, ukuran huruf medium menuju besar. Itu self confidence-nya oke. Ya. Kemudian nama diawali dengan huruf kapital. Banyak loh orang-orang yang ketika datang ke saya suruh nulis nama, saya minta tolong tuliskan namanya ya. Itu namanya nggak ada huruf besarnya. Ya. Semuanya huruf kecil. Nanti ada kaitannya tuh dengan huruf-huruf yang lain itu bisa disinkronkan. Ya. Itu hanya salah satu indikator. Indikator yang lainnya masih banyak ya. Ini bukan hanya ini saja ya teman-teman, indikatornya bukan 5 yang saya tuliskan, masih banyak, tetapi 5 ini saya sampaikan paling tidak mudah untuk dikenali. Oke ya.
Ketika menulis Erina misalnya, E-nya besar. Tapi ada yang menulis Erina tuh E-nya kecil. Karena emang dalam diri sendiri dia merasa tidak pantas, tidak layak gitu. Yang kedua, nama diawali dengan huruf besar. Kemudian tanda tangan itu proporsional dengan tulisan tangan. Ada orang yang tanda tangannya kecil, namanya besar. Itu nggak sinkron antara image dengan dirinya sendiri. Atau tanda tangannya yang besar, namanya kecil. Itu juga tidak sinkron antara image yang dia bangun, yang dia tunjukkan pada orang lain dengan dirinya sendiri yang sebenarnya gitu. Itu nanti kelihatan bahwa kalau sinkron antara tulisan dan tanda tangan itu menunjukkan bahwa dia punya self confidence yang bagus. Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak ada tanda negatif di tanda tangan. Ya, nanti ada tuh contoh-contoh tanda tangan. Saya berikan beberapa contoh tanda tangan yang dengan tanda-tanda negatif. Ya, kita lihat nanti. Kemudian yang kelima, T-bar medium ke tinggi, ke high. Jadi kalau huruf T itu ada coret kecilnya, itu istilahnya T-bar, ya. Itu medium ke high. Itu berhubungan dengan tingginya target yang dia bikin. Kalau orang yang self confidence-nya rendah, targetnya juga akan rendah, biasanya seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Sebentar lagi. Nih contohnya teman-teman, ukuran huruf ya. Ukuran huruf itu medium menuju besar. Nah, ini nih tulisannya, minat sosialnya bagus ya. Itu di 2 mm ke atas, paling kecil 2 mili lah. Itu tanda-tanda orang ya self confidence-nya bagus. Nanti boleh dicek tulisan masing-masing, benar nggak sih apa yang disampaikan Bu Erina, boleh dicek ya. Itu juga untuk ngecek ketika menulis sekarang dengan beberapa waktu yang lalu, kok aku sekarang lebih kecil ya. Mungkin sedang dalam kondisi confidence-nya turun. Karena ini tulisan tangan itu buat saya real time ya. Dia menunjukkan apa yang terjadi pada diri seseorang itu saat dia menuliskan. Kalaupun ada perubahan tidak akan banyak ya. Oke, yang kedua selanjutnya. Ini ukuran besar, masih tentang ukuran huruf, minimal di 2,2. Selanjutnya. Nah, nama saya Luna. Ini contoh nih, huruf middle zone, huruf tengahnya penuh. Kalau ada garis itu dia penuh. Huruf N, A, M, A itu sama besarnya. Gitu. Jadi bukan yang N-nya kecil, A-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil, terus S, A, J-nya panjang, itu juga bukan. Tapi sejajar sama besar. Lanjut. Nih, penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Erina. Itu menunjukkan self confidence yang bagus. Sedangkan yang di bawah itu Erinanya dengan huruf kecil. Kalau saya tanya, ini huruf besar apa huruf kecil? Seharusnya huruf besar sih, rata-rata menjawabnya seperti itu. Seharusnya huruf besar, terus kenapa huruf kecil? Enggak tahu. Rasanya enggak enak saja kalau saya harus menulis dengan huruf besar. Artinya dia merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu, tidak bisa. Nah, ada hal-hal seperti itu di bawah sadar dia. Nah, ini tugas Mbak Rika, Mbak Lucy, saya untuk membantu orang itu menemukan kembali self confidence-nya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah, nama diawali huruf kapital. Contohnya di sini Ading Ayu Sari. Penempatan huruf A pada kata Ading itu huruf besar. A pada Ayu itu juga huruf besar. S pada kata Sari itu juga huruf besar. Ini adalah contoh dari orang-orang yang self confidence-nya oke. Lanjut, Mbak.
Tanda tangan proporsional dengan tulisan nih ya. Contoh tanda tangan yang proporsional ini saya ambil contoh dari presiden pertama kita. Ya, bentuknya proporsional, ukurannya proporsional, kemiringannya proporsional, kecepatannya pun proporsional. Ada yang ketika menuliskan kalimat itu dia kemiringannya ke kiri. Itu indikator dari orang-orang yang introvert. Tetapi ketika tanda tangan itu kemiringannya ke kanan, itu sudah tidak sinkron. Dia aslinya orang introvert tapi menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya orang yang ekstrovert. Dia hanya rame itu ketika ingin menunjukkan pada orang lain, tetapi aslinya adalah yang introvert. Atau sebaliknya, kemiringan tulisan ke kanan, tapi pas tanda tangan kemiringan ke kiri. Ya, itu biasanya kalau saya kan tidak hanya bisa melihat beberapa tanda ya, biasanya banyak tanda. Itu bisa dilihat orang ini kalau di depan orang banyak itu diam gitu. Padahal aslinya dia rame. Oh ternyata ketika saya lihat pada spasinya gitu ya, spasinya jarang-jarang. Dia itu rame kalau sama orang yang sudah akrab. Nah seperti itu teman-teman, nanti ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat hanya 1, 2 saja. Tapi bagian ya saling mendukung. Makanya saya di sini saya melihat, saya tunjukkan minimal 5 gitu ya, supaya tidak langsung oh kamu nih orangnya enggak self confidence-nya rendah padahal baru melihat 1 tanda. Bukan yang seperti itu ya. Grafologi tidak hanya melihat 1, 2 tanda kemudian menghakimi seseorang bahwa dia seperti itu, sama sekali tidak ya. Tapi dengan minimal paling tidak ada 5 tanda, apalagi nanti didukung dengan tanda yang lain. Kan di sini kemarin sudah ada self esteem ya, sekarang self confidence, nanti ada lanjut lagi. Nah itu setelah ada 10 materi kita sampaikan, kalau setiap judul ada 5 tanda, teman-teman sudah dapat 50 tanda. Nah itu nanti kita satukan untuk belajar bersama. Oh dari 50 tanda ini akhirnya saya bisa memahami orang lain, memahami diri sendiri, bagaimana memperbaikinya. Ya, oke lanjut Mbak. Nah ini tanda tangannya, kelihatan ya. Tanda tangannya sehat. Tanda tangannya bentuknya rapih. Ini tanda tangan orang yang self confidence-nya bagus. Coba kita lihat slide berikutnya, itu menunjukkan tanda-tanda yang self confidence-nya tidak bagus. Coba Mbak lanjut Mbak. Itu ada tanda tangan yang self confidence-nya tidak bagus. Ada saya kasih 4 contoh tanda tangan kalau nggak salah. Itu bagus. Nah ini dia. Ya, nih. Ini tanda tangan yang menunjukkan self confidence-nya tidak bagus. Yang pertama, tanda tangan itu ada lingkaran yang melindunginya. Atau di dalam tanda tangan itu ada final stroke, ada garis yang membelah namanya yang dituliskan, atau goresan yang sudah ditulis dia timpa lagi. Apalagi yang kanan atas, ya. Itu timpaannya berulang. Itu menunjukkan bahwa dia sangat buruk, tidak layak, tidak pantas, dan ya tidak oke ya. Dia takut tidak diterima gitu di masyarakat ya, karena zona tengah itu berkaitan dengan lingkungan sosial. Nah kalau ada tanda-tanda begini, perbaiki. Caranya dengan merubah tanda tangan, memilih tanda tangan yang clear, seperti contoh tadi, sinkron antara tulisan dan tanda tangan. Kemudian lakukan sugestinya setiap malam menggunakan self hypno relaxation
yang tadi diajarkan oleh Mbak Lucy. Imprint datanya ambil menggunakan data yang baru, kemudian rubah melalui tanda tangan yang baru. Insya Allah ada perubahan. 30 hari. Ya, 30 hari lakukan. Ketika sudah ngantuk, itu mulai tanda tangan yang baru dan lakukan self hypno relaxation-nya. Insya Allah ada perubahan dengan image. Ada perubahan dengan subconscious. Ada perubahan dengan perilaku. Oke, sepertinya yang penting-penting sudah tersampaikan nih teman-teman ya. Satu lagi yang nomor 5, satu lagi. Setelah itu. Slide yang mana Ibu setelah ini? Setelah ini masih ada, oke. Tidak ada tanda negatif di tanda tangan. Ya udah, habis ini selesai ya. Sudah? Sudah, oke. Oke, insya Allah. Oke, ya, yang bagian terpenting-pentingnya sudah saya sampaikan. Itu tanda-tanda yang self confidence-nya bagus ya. Kalau kemudian T-nya rendah, itu salah satunya. Tanda tangannya tidak pas, tidak pakai huruf besar, ya itu yang perlu diperbaiki. Ya Mbak Rati, ngebut ini sampai ngos-ngosan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga yang sedikit dan sebentar bisa menambah. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan Bu. Kita banyak Bu, kita pilih 3 aja kali ya Bu ya. Teratas ya. Oke. Ya. Yang pertama ada dari Mbak Gadis. Untuk grafologi kekuatannya berapa persen Bu? Apakah tulisan tangan bisa diperbaiki sehingga bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik? Kalau bisa, bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Memperbaiki tulisan. Tulisan itu adalah simbol dari pikiran bawah sadar. Kalau dari tulisannya memberikan arti yang sudah bagus, ya nggak perlu diganti, Mbak. Ikuti dulu nih sesinya yang 10 sesi ikutin ya. Jadi tahu apa yang tidak bagus dengan diri saya dengan tanda yang muncul. Kalau kecuali sudah tahu nih tandanya ya, kalau sudah tahu tandanya saya mau lakukan itu. Tadi caranya lakukan, pilih yang bagus dari simbol-simbol itu, kemudian dipakai ya. Dan yang terpenting adalah imprint data barunya ya, lakukan terus-menerus. Jadi yang dirubah sebetulnya bukan merubah tulisan atau tanda tangan kemudian orang itu bisa berubah, tetapi edukasi dulu dirinya bahwa ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri saya. Salah satunya adalah dengan merubah tulisan atau tanda tangan, gitu ya. Paling mudah adalah dari tanda tangan, ya. Misalnya tadi kan self confidence-nya rendah, terus mulai hari ini dan seterusnya aku akan semakin pede dan segala macam, misalnya seperti yang diajarkan oleh Mbak Lucy tadi, gitu. Dan dilakukan dengan menuliskan tanda tangan yang baru setiap malam ketika sudah mengantuk. Karena kalau mengantuk itu gelombang otak ada di alfa minimal. Kalau sudah di theta sambil lihat-lihat ya syukur, karena di situ udah nggak mau mikir, kata Mbak Lucy. Iya seperti itu gitu. Ya, sehingga loading ketika malam tidur dilakukan terus-menerus akan menjadi data baru dalam pikiran seseorang. Data baru dalam pikiran sadar orang itu. Gitu Mbak Rati. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ada lagi nih pertanyaannya dari Mbak Rati juga namanya. Apakah grafologi cukup akurat untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang? Apabila akurat, HRD bisa menghemat waktu membaca kepribadian pelamar apabila CV ditulis dengan tulisan tangan? Betul, 88%. Ya, karena pikiran bawah sadar dari apa yang saya pelajari dan saya juga membandingkan, Mbak. Ada ribuan tanda tangan yang pernah saya lihat gitu ya. Dan yang meleset itu paling banyak malah hanya 8%. Yang bisa memanipulasi itu hanya 8%, nggak sampai 10%. Itu di lapangan yang saya lihat tulisan ya, karena setiap kali klien saya selalu melihat tulisan. Bahkan kalau untuk anak-anak di sekolah ya, bukan klien sekalipun, kalau mereka perlu identifikasi, perlu tes bakat dan minat, ya, perlu tahu apa potensi dia, apa kelemahan dia, itu menggunakan grafologi, itu juga akurasinya di atas 88% kalau yang saya jumpai. Gitu, ya.
Oke. Terakhir nih Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya, bagaimana jika tulisan sering berubah, misal dalam penulisan A kecil, apakah itu self confidence-nya bagus? Sering berubah dalam apa Mbak? Sering berubah, misal dalam penulisan A kecil, apakah itu self confidence-nya bagus? Kalau dia memang gini, kalau dia harus dituliskan di tempat yang harus huruf besar, tetapi dia dengan huruf kecil, itu yang nggak bagus, ya. Terutama dalam pemberian nama, ya, nama sendiri, gitu. Itu yang mempengaruhi confidence. Tapi kalau huruf A itu tiba-tiba membesar di antara huruf kecil yang lain, itu sudah beda lagi artinya. Ya, misalnya mau nulis mana lagi gitu ya. Ketika nulis mana lagi, M-nya kecil, A-nya besar, M-nya kecil, A-nya besar, L-nya kecil, A-nya kecil, L-nya kecil, G-nya kecil. Nah, itu beda lagi, ya. Itu tidak konsisten namanya. Ya, nah tidak konsisten ini biasanya ketahuan lagi. Di mana dia tidak konsistennya pada huruf apa gitu. Itu juga memberikan arti yang berbeda lagi. Itu Mbak Rati. Ya, kurang lebihnya mohon maaf semuanya, tidak bisa terjawab semua pertanyaannya. Lain waktu Mbak Rika, Mbak Lucy, kita mungkin perlu waktu yang lebih lama. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kita masih ada waktu 2, berarti 6 menit. Kinda 3 tambah, oke 8 menit lagi. Mbak Lucy, apakah kita langsung pengumuman nih Mbak? Boleh, silakan. Oke. Untuk pemenang, hari ini kita ada 8 pemenang. Rati baru ditulis tangan sih, Rati belum masuk ke dalam, belum Rati taruh di dalam slides. Oke, pemenang 3 pertama yang mendapatkan, apakah Mbak Rika, Mbak Lucy, dan Ibu Erina sudah punya catatan tersendiri? Silakan Mbak Rati aja yang nentuin. Oke. Rati ya, langsung ya. Jeng. Oke, yang pertama, 3 buku langkah-langkah dari Ibu Rika Hardani. Yang pertama ada Ibu Heti Indriani, selamat Ibu. Terus kemudian yang kedua ada Ibu Yeti. Adakah Ibu Yetinya masih ada sampai sekarang? Boleh di chat kalau masih ada. Ibu Heti, Ibu Yeti. Yang ketiga ada Pak Teddy. Kemudian yang mendapatkan 2 buku dari Ibu Erina yang tadi tercepat dan juga penanya aktif. 2 buku dari Ibu Erina, ada Mbak Siti Aminah dan juga Ibu Nuraini. Wow, selamat. Yang ketiga, sesi free counseling menggunakan kartu Oracle. Ada Ibu Istiana, Ibu Gadis, dan juga Ibu Ratih. Ratih pengen didapat juga deh. Oke. Ratih akan kirim nomor WhatsApp Ratih di dalam chat. Boleh personal chat ke Ratih. Hadiahnya nanti Ratih yang akan berkomunikasi terkait pengiriman dan sebagainya. Oke. Berikut adalah nomor Ratih. Oke Mbak, keren. Terima kasih banyak untuk para pembicara kita hari ini. Semoga Ratih berharap banget sehat-sehat selalu. Jadi kita masih terus-terusan belajar. Amin. Oke. Kak Rati, buat teman-teman yang mungkin masih belum puas mau bertanya, boleh silakan di grup chat ya. Nanti insya Allah oleh Bu Erina, Mbak Rika, saya gitu ditujukan kepada siapa pertanyaannya, silakan nanti akan insya Allah akan kita jawab. Kita sama-sama doakan Bu Erina supaya cepat pulih. Ya. Amin. Iya, amin.
Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Jadi ternyata webinar ini nggak cuma stop, oke di webinar selanjutnya kalau aku punya pertanyaan nggak bisa dijawab, ternyata bisa ya lewat grup. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab karena waktunya sudah habis gitu. Iya. Terus Iya. untuk materi juga nanti bisa diunduh ya lewat di grup, nanti akan di-share oleh Mbak Rati. Terima kasih buat para narasumber yang sudah berkenan share ya materinya. Iya benar. Oke. Untuk closing statement nih, adakah yang mau sharing closing statement dari pembicara-pembicara keren kita hari ini? Bu Erina aja, Bu Bu Erina dulu, Bu Erina. Waktunya sudah sore, 30 detik saja. Semoga grafologi yang hanya sedikit ini bisa menambah keilmuan dan lanjutkan ke 10 seri berikutnya supaya dapatkan 50 tanda-tanda grafologi. Wow. Kalau Rati mah oke, yes banget Ibu. Bisa gratis ya, bisa belajar grafologi gratis di Bright Hub Indonesia. Iya. Bangga Mbak Lucy, closing statement? Oke, Mbak Rika dulu, Mbak Rika deh. Oh, Mbak Rika dulu. Oh, Mbak Lucy nih. Apa ya, kalau dari saya, hidup kita kan cuma sekali, waktunya sebentar. Yuk, udah do the best aja deh, insya Allah bisa self confidence-nya bagus. Amin. Gitu aja. Sampai ketemu. Oke, kalau dari saya, terima kasih banget pokoknya ya buat teman-teman Bright Hope Indonesia yang sudah hadir di media Zoom ini, terutama buat Kak Rati, kemudian Mbak Indah juga yang sekarang sedang on duty untuk keluarganya, kemudian juga buat kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan yakinlah yang tadi sudah saya katakan, ketika kita hanya bergantung kepada Allah, insya Allah segala kepercayaan diri, harga diri, nggak usah takut lagi. Gitu ya. Oke, itu aja Kak Rati. Bener Mbak, the only one that we can depend on is Allah ya. Bahkan kita nggak bisa depend ke diri kita sendiri gitu, nggak bisa nilai gitu. Manusia lemah sekali gitu. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita hari ini belajar sama-sama dapat kita aplikasikan di dunia nyata, kemudian bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak. Mbak Rati, semua teman-teman, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Semoga salah-salah. Sampai jumpa di bulan depan dengan tema self concept. Konsep Desember ya, jangan lupa.